Kalau kamu merasa keberatan, nih aku kembalikan. Aku kasih ATM sekarang juga nih. Nih. Ambil aja. Di sini ada uang 100 juta. Mungkin cukuplah sebulan buat menghidupi kamu. Ini ambil aja, nggak usah malu. Aku nggak perlu kartu kayak gini. Mungkin kamu bisa kasih kartu ini sama perempuan kamu. Dia udah cerita semua kok tentang masa lalu dia. Terus dia disakitin sama kamu dan dia diporotin sama kamu gara-gara udah ekonominya gak stabil, sama kamu ditinggalin. Atau jangan-jangan yang dimaksud wanita yang jadi bos itu ini. Terus kenapa Mbak sekarang cari kerjaan sama saya, Mbak? Sinta kemana juga masih belum datang. Ini dia. Tumben dia nyetir sendiri. Biasanya kan pakai supir. Kamu tumben nggak bawa supir? Tadi supir aku masih sarapan, Mas. Jadi aku kasihan kalau nyuruh dia cuma buat nganterin aku kan. Ya meskipun dia emang sopir, tapi kan aku juga nggak tega. Masa aku suruh dia buru-buru sih? Ya udah, gak apa-apa, yang terpenting kamu aman lah meskipun sendirian. Aku kan beliin kamu mobil ini juga biar kamu juga lebih aman di jalan. Kalau misalkan sendirian, kalau naik motor kurang aman lah menurut aku. Oh ya, nanti bentar lagi aku juga mau ketemu sama orang yang bakalan jadi karyawan kamu. Jadi orang itu aku suruh anak buah aku buat mencari siapa yang mau kerja dan bisa untuk memajukan perusahaan yang bakalan aku bangun buat kamu. Dan kamu perlu ingat juga, ingat dulu kamu datang sama aku dalam posisi kamu tuh tersakiti sama orang lain. Kamu juga ceritakan sama aku ya, walaupun aku juga gak tahu sama orangnya mukanya seperti apa dan orangnya bagaimana, dan aku juga gak pengen tahu. Cuman aku dengar cerita dari kamu kalau misalkan kamu disakitin terus kamu diputusin dan mantan kamu itu ninggalin kamu gara-gara ekonomi kamu udah gak stabil, dan dia malah pacaran sama perempuan lain yang dianggap dia tuh lebih kaya dari kamu. Jadi aku minta tolong jaga kepercayaan aku, karena aku mau menerima kamu di saat posisi kamu tersakiti. Tapi aku masih mau sama kamu. Ya kalau orang lain kan pasti berpikir, ya mungkin aku dijadikan pelarian. Tapi aku nggak berpikir seperti itu. Ya mungkin di awal mungkin aku dijadikan pelarian, oke lah, nggak masalah. Tapi kan sekarang kamu nggak ada niatan begitu sama aku. Ya nggak mungkin lah, Mas. Lagian juga aku masih sadar sampai sekarang saat kejadian itu satu-satunya orang yang cuman perhatian sama aku, yang baik sama aku itu cuman kamu. Jadi aku berpikir bahwa aku salah menilai orang dulunya. Dan sekarang mungkin atas dari musibah yang aku alami saat itu, aku bisa mendapatkan kamu sekarang, dan aku bahagia banget karena kamu itu spesial banget menurut aku. Sekarang aku mau tanya deh sama kamu. Tanya apa? Seandainya sekarang kamu bertemu sama laki-laki yang udah nyakitin kamu, mau ngomong apa sama dia? Dalam posisi kamu ya sekarang kamu udah enak, kamu juga udah punya mobil bagus, dan kamu bentar lagi juga memegang perusahaan. Apa yang bakalan kamu sampaikan sama dia? Atau kamu mau ngajakin balikan dan kamu mau ninggalin aku? Ya nggak mungkin dong. Kamu kalau ngomong itu jangan sembarangan, Mas. Ya siapa tahu kan kamu sendiri yang sering bilang sama aku, hati orang itu mudah berubah, dan bisa aja kan ketika kamu bertemu sama mantan kamu lagi, kamu malah lupa sama kebaikan yang udah aku buat sama kamu. Gak mungkin aku ninggalin orang yang udah bener-bener aku sadari bahwa dia beneran cinta sama aku, dan aku malah memilih orang yang udah jelas-jelas membuang aku hanya karena ekonomi aku menurun, Mas. Jadi kan aku udah tahu nih, ternyata selama ini dulunya aku sayang dan aku cinta dengan tulus sama orang yang salah, yang hanya memandang aku dengan harta aku, bukan karena dia beneran sayang dari hati. Tapi kalau kamu kan berbeda, Mas. Aku bersyukur kalau misalkan kamu masih ada pemikiran seperti itu. Artinya
Ya mungkin aku udah ada posisi di hatinya kamu. Oh ya, aku juga masih mau beli-beli ntar lagi. Jadi aku minta tolong, takutnya orangnya udah datang. Kamu tunggu di sana aja gak apa-apa? Nggak apa-apa, kamu atau aku mau temenin kamu dulu? Ya udahlah, gak apa-apa, aku sendiri aja. Lagian aku cuman mau beli-beli doang, soalnya aku haus. Juga mau beli roti doang, di depan kan ada warung. Ya udah kalau gitu biar aku temuin dulu di sana ya. Ya udah deh kalau begitu. Oh ya, nanti setelah acara ini selesai, kamu juga ikut temenin aku. Kemana ya? Ya orang tua aku mau ketemu sama kamu dong. Ya kan bulan depan kita mau tunangan. Berarti omongan kamu waktu itu serius, kamu mau ngajakin aku tunangan? Ya, serius lah. Rambut kamu gak diwarnai lagi? Emang kamu gak suka ya rambut aku warna-warna atau rambut aku begini? Ya enggak. Mau rambut kamu warna apa aku juga suka kok. Tapi lebih bagus begini. Dan pokoknya penampilan kamu sekarang udah beda banget. Soalnya mau ketemu sama orang lain mungkin. Ya enggak dong, karena aku mau ketemu kamu, jadi aku harus merubah penampilan setiap hari. Takutnya kamu bosen. Kan udah jelas tuh di luar sana pasti banyak banget orang-orang yang melihat kamu dengan, ya memandang kamu dengan indah karena ketampanan kamu. Dan gaya kamu juga oke banget kan. Jadi aku sadar kalau aku harus masih bersaing sama banyak orang pas masa kita pacaran ini. Ya udah deh kalau begitu, kamu kunci mobilnya taruh di tasnya aja, ngapain dipegang begitu? Nggak boleh kita pamer-pamer semua orang. Aku nggak pamer mas. Ya udah oke, aku taruh tas ya. Oke udah. Kamu mau pergi beli minum dulu? Aku langsung pergi ke sana ya. Langsung pergi aja ke sana. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Kamu hati-hati. Kamu juga hati-hati, nanti kalau misalkan ada sesuatu kamu langsung bilang sama aku, oke? Oke sayang, bye. Aku bersyukur banget udah punya pacar cantik dan juga baik kayak Sinta. Ya walaupun aku bisa dapetin dia gara-gara dia tersakiti oleh orang lain, tapi gak apa-apa lah. Aku yakin dia sekarang bahagia sama aku. Mending sekarang aku masuk ke warung dulu deh. Kan orang yang mau ketemu sama aku juga kayaknya masih belum datang. Sayang, aku sekarang sudah nurutin nih kemauan kamu, pengen jalan-jalan ke taman. Ya tapi jangan siang-siang gini juga, kan panas. Ya nggak apa-apa, sekali-kali lah. Oh ya, kamu sebentar lagi jangan cemburu ya. Soalnya aku mau ketemu sama bos. Ini sebentar lagi. Jadi bos kamu cewek? Aku sih masih belum tahu, cewek atau cowok. Terus? Ya, aku cuma minta tolong itu sama kamu. Ini masalah pekerjaan. Nggak ada hal-hal yang lain kok. Iya, aku nggak bakalan cemburu kok. Tapi kamu janji ya sama aku, kamu jangan ninggalin aku gara-gara ekonomi aku udah turun. Nanti aku malah senasib sama cewek yang kamu tinggalin kemarin itu. Enggak, aku bakalan janji kok sama kamu. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia sama kamu. Beneran ya, awas aja. Ya, Aku nih beneran. agak was-was nih sama omongan kamu. Soalnya kan cowok zaman sekarang kan omongannya nggak bisa dipegang. Itu kan cowok di luaran sana. Kalau aku mah beda. Ya kamu jangan selalu mikir yang jelek-jelek tentang aku. Aku kan sekarang sudah berubah, nggak kayak dulu lagi. Sekalipun kamu sudah nggak punya apa-apa, sekarang aku tetap kok setia sama kamu. Buktinya sekarang masih tetap kan? Aku nurutin kamu jalan-jalan ke taman. Malam minggu kemarin udah ya aku ajak makan malam juga. Iya, bukannya aku mikir yang jelek-jelek tentang kamu, cuma aku takut aja gitu. Aku lebih waspada aja, takutnya nanti kamu berubah pikiran buat ninggalin aku. Enggak. Sebentar lagi aku juga mau ketemu sama kakak aku, si David. Tuh, apalagi kamu ketemu sama Mas David. Kamu kan sekongkol sama Mas David, nanti aku takutnya ditinggal sama kamu. Enggak sayang, aku 100% nih. Janji sama kamu, aku nggak bakalan ninggalin. Apapun kondisinya nanti. Harus percaya lah, masa orang keren kayak gini aduh.
kamu jangan terlalu nonton drama deh. Akhirnya kayak gini, pacar sendiri udah setia, udah keren kayak gini, masih aja masih dipandang jelek terus nih. Aku jadi gak enak kalau kayak gini ngejalin hubungannya. Bukan gara-gara aku kebanyakan nonton drama, cuma kan aku belajar dari masa lalu kamu yang hartanya udah habis malah kamu tinggal demi aku. Nanti aku malah senasib sama dia gara-gara harta aku udah habis juga. Ya, masa lalu aku jadiin pelajaran aja untuk kedepannya. Aku mencoba untuk memperbaiki diri. Itu kan hal yang gak pantas untuk kita lakuin gitu loh. Kita kedepannya harus mikir yang cerah-cerah aja, punya masa depan yang cerah, punya rumah yang mewah, kendaraan yang mewah kayak gitu. Iya sih, aku percaya sama kamu. Cuma kamu kalau mau ninggalin aku ngomong dulu ya, biar aku cari cadangan dulu, biar gak terlalu sakit hati gitu. Aku sedikit pun gak pernah mikir bahwa bakal ninggalin kamu gitu loh. Kayaknya kamu nih yang bakal ninggalin aku nih. Aku yakin, jangan-jangan kamu kalau nggak sama aku, kamu punya simpenan lain ya? Ya enggak, kan kalau aku ditinggal sama kamu nih, sama mama kamu mau ninggalin aku gitu ya. Terus kalau aku punya cadangan kan aku nggak terlalu berlarut dalam kesedihan itu gitu. Ya jangan mikir kayak gitulah. Aku serius nih menjalanin hubungan sama kamu. Ya, inget tuh waktu aku datang ke orang tua kamu. Ya kan, aku baik-baik kan datangnya. Coba kalau laki-laki di luar sana, mungkin kamu hanya dijemput di depan gang. Ya kan? Kalau aku kan berbeda. Aku nih serius sama kamu. Aku bakal nikahin kamu. Ya awas aja nih ya kamu kalau main-main. Kamu kan tahu sendiri, antrian di DM Instagram aku tuh banyak yang nggak aku bales. Ya kalau kamu sedikit meleset main-main gitu, langsung aku balesin lah satu-satu. Ya kali aku mau nangisin orang yang nggak tahu caranya bersyukur. Iya deh, paling seleb pokoknya. Kita mau diem-dieman di sini aja nih. Hah? Gimana? Ya enggak apa lah. Mau duduk atau mau salto gitu? Kayang aja gimana? Janganlah, kamu udah dandan cantik kayak gini masa mau salto-salto ya kan? Gak enak. Sebentar, aku ini dulu. Dari tadi cuman di jalan terus, nggak nyampe-nyampe. Gimana sih Kak David? Pokoknya nanti kalau aku sudah ini bekerja nih sama orang tersebut, aku akan beliin kamu berlian yang kamu pengenin kapan hari itu. Oke, aku pegang omongan kamu ya, awas aja. Ya, gampang lah. Udah cepet kabarin. Sudah nyampe katanya lo saya. Oh, di sebelah sana. Ya udah samperin aja. Dia foto, ayo. Ayo. Ini Umar kemana sih? Lama banget. Oh iya. Udah aku kirim foto masih gak kesini. Dari mana aja? Habis jemput si Leli dari rumahnya, terus aku ajakin jalan-jalan. Jalan-jalan kamu bilang? Iya, cuman iya kan ketemunya emang di sini, ini kan aman gitu loh. Emang iya. Tapi kakak udah dari tadi tahu nggak? Kamu janjinya jam berapa? Datangnya jam berapa? Hah? Iya Kak, maaf Kak. Lain kali pasti tepat waktu Kak. Jadi gimana? Ini kan aku suka ngomong panjang lebar nih sama si Leli. Terus? Aku bakal ketemu sama bos. Ya, terus? Ya, Leli khawatir. Dia takut ya kayak mantan pacar aku yang dulu Kak. Setelah aku porotin nggak punya apa-apa, aku tinggalin. Seperti itu ya? Gimana? Ya, kalau semuanya udah nggak bisa dimanfaatin, ngapain sih dipertahanin? Hah? Ya kita cari aja mangsa yang baru yang kaya raya, meskipun punya anak kayak janda kayak, yang penting hasilin buat kita, tahu nggak? Salahnya aku sudah kadung ngomong manis nih mau nikahin si Leli. Namanya juga omongan, laki-laki yang seperti itu. Nah iya nggak? Hah? Enggak sih. Sayang. Ya nggak apa-apa nih, tar lagi katanya ini kakak aku, kita mau ketemu sama itu yang aku omongin barusan, bos. Udah, ya kamu tenang aja. Adik aku nih gak bakal ngapa-ngapain. Ya,
aku pastikan dia tuh gak bakal ninggalin kamu dan dia bakal setia sama kamu. Tuh. Tenang aja. Selama ini yang ada buat adik aku itu kamu. Masa kakak tega buat nyuruh adikku mutusin kamu? Ya enggak, yang penting kamu jangan curiga. Oke? Ya bagus deh kalau adik kakak kompak kayak gitu. Ya pastinya lah. Ya enggak, Mar? Karena ya tujuan kita juga sama, untuk kebaikan nih di masa depan. Kebaikan siapa? Ya kebaikan, ya masa mau kebaikan orang lain, yang jelas orang yang aku sayangi yang ada di samping aku sekarang ini loh. Kirain cuma kebaikan kalian berdua. Oh, enggak. Masa cuma kita berdua ya kan? Ya enggak lah. Nanti ada aku bakal cepet-cepet nikah sama kamu supaya kamu gak cemburuan lagi dan percaya kalau ada aku ini serius sama kamu, tahu nggak? Aku tadi malam kan udah ngomong sama orang tua kita ya. Iya, betul Dan sekali. mereka udah setuju, tinggal dari pihak kamu aja. Ya, kamu belum bilang. Iya, udah sih, udah wacana aja gitu, ngomong-ngomong bincang-bincang sama orang tua. Cuma ya aku nunggu Mas Umar ngomong langsung ke orang tua aku gitu. Ya udah, kalau kayak gitu biar masalahnya cepat kelar ya. Kita ketemu sama bos besar aja dulu. Ide bagus. Ya biar nggak buang-buang waktu gitu loh, Kak. Bener banget. Ya udah yuk. Ayo. Ayo sayang. Ya ayo. Kamu kok kayak nggak semangat gitu? Ya enggak, cuma kan lagi panas. Ini Mas Bagas lama banget deh ternyata. Aku juga kan nggak tahu karyawan yang bakal ketemu sama kita dan udah janjian sama Mas Bagas juga gimana. Tapi nggak apa-apa lah. Mending aku tunggu dia. Bentar, Kak. Mas Umar, Sinta, kok Mas David, ada kamu di sini? aku lagi ada kepentingan. Kamu ngapain kesini? Oh, kamu mainnya sekarang di taman kayak gini, Mas? Ya, aku sih sebenarnya mau ketemu sama anak buah ini, pacar aku. Katanya dia butuh tanda tangan aku. Oh, Biasalah ternyata. orang penting kayak gitu. Oh, ternyata dia pacar baru kamu. Iya. Iya, aku ikut bahagia kalau kamu sudah menemukan pengganti dari aku, Mas. Ya karena mungkin kamu sekarang lebih bahagia sama dia kan ketimbang sama aku. Ya, itu sudah pasti. Karena kamu kan sudah sudah nggak punya apa-apa sekarang. Nggak kayak dulu waktu masih kaya raya. Maaf ya, Sin. Bukan maksud aku untuk merendahkan kamu. Tapi emang sudah faktanya kamu sudah jatuh miskin sekarang. Mas Umar, masalahnya kita berdua udah nggak punya hubungan apa-apa kan? Terus pentingnya Mas Umar sekarang ngomong kayak gitu sama aku apa? Sekarang Mas Umar udah bahagia sama perempuan ini, aku juga nggak ikut campur kan? Aku malah bilang kalau aku juga turut bahagia atas hubungan kalian berdua. Ya, adik aku cuma miris aja ngelihat mantannya seperti ini, gelandangan, gak ada yang mau. Ya, terima nasib aja kalau gak ada laki-laki yang mau mendekati kamu atau pacaran sama kamu. Karena kamu sekarang udah gak punya apa-apa, udah miskin. Mas David kok malah ngomong kayak gitu sih, Mas? Harusnya Mas David sebagai kakak dari Mas Umar kasih tahu Mas Umar yang baik. Nggak boleh Mas Umar ngomong kayak gitu sama Sinta. Meskipun sekarang Sinta udah jadi mantan dia yang sengaja dia buang karena Sinta udah nggak punya apa-apa, ekonomi Sinta menurun. Mas David seharusnya nggak boleh ikut ngomong seperti itu. Terus aku harus bela kamu gitu? Ya, aku harus baik-baikin kamu. Gak Mas, mungkin lah. Sinta nggak butuh dibela. Tapi memang kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Tapi aku nggak mau kalau direndahkan seperti ini. Lagian aku juga bisa bahagia tanpa kamu, Mas. Oh, sekarang kamu nggak tahu kan kalau aku udah punya laki-laki yang jauh lebih baik daripada kamu. Masa? Emang masih ada laki-laki yang mau nerima kamu dengan kondisi kamu yang sekarang sudah nggak punya apa-apa? Mungkin dulu saat aku bareng kamu, aku nggak pernah kepikiran kalau di luar sana ada laki-laki yang masih mau nerima keadaan aku yang seperti ini, Mas. Tapi ternyata setelah aku diputusin kamu, aku udah nggak ada hubungan apa-apa sama kamu. Akhirnya aku menemukan sosok laki-laki yang bener-bener cinta sama aku tanpa memandang apapun dari aku. Sayang, kasihan banget ya mantan kamu.
udah gak punya ekonomi yang tinggi dan sekarang kerjaannya cuma ngehayal kalau bakalan Udah. ada laki-laki yang mau sama dia. Kamu dengerin aja sayang. Apa yang dia katakan, kita dengerin aja. Dia mungkin lagi mengarang cerita ya seolah-olah bahwa tanpa aku dia bisa hidup bahagia. Begitu. Padahal nih dia nggak tahu nih besok bakal gimana, masa depannya bisa cerah atau bakal bakal hancur kayak gitu. Secara logika aja ya, secara logika, apalagi di zaman sekarang, laki-laki itu mencari wanita yang setara. Kalau kamu sudah miskin ya, mungkin hanya orang gelandangan yang bakalan nerima kamu. Kayak gitu loh. Gak ada laki-laki yang bego. Semua omongan yang keluar dari mulut kamu itu benar, Mas. Tapi itu semua hanya berlaku untuk orang-orang seperti kamu. Jadi luar sana juga banyak kok orang yang masih bisa melihat wanita dengan ketulusan cintanya, bukan karena kamu yang hanya melihat orang dari ekonomi dan hartanya. Sekarang lihat aja, kamu pasti kan pacaran sama dia cuma karena ya mungkin materi dia. Karena sekarang aku tahu kalau kamu sampai saat ini juga belum punya pekerjaan kan. Kamu kalau ngomong jangan asal dikeluarin aja. Kenapa? Aku tulus mencintai dia, bukan karena harta atau segala macem lah. Tulus kamu bilang? Iya. Dulu saat kamu pacaran sama aku, kamu juga ngomong kayak gitu, kamu tulus sama aku. Tapi kenyataannya kayak gimana? Kamu itu berbeda dengan dia. Oh iya? Dia jauh lebih, kalau dia mau wanita karir, kamu kan cuman sekedar punya usaha yang gak begitu besar waktu itu. Tapi ya aku sih sebenarnya terpaksa jatuh cinta sama kamu. Sebenarnya aku nggak ada tuh, sedikit pun aku nggak ada. Apalagi sekarang, aku ketemu kamu aja, aku udah ngerasa benci banget. Kenapa kamu masih berkeliaran di tempat-tempat kayak gini? Udahlah, Kenapa Mas. kamu nggak cari pekerjaan gitu agar nasib kamu berubah? Tuh kan, biar kamu jadi wanita karir. Udahlah, Mas. Gini-gini aku masih baik ngasih masukan sama kamu. Biar apa? Biar ada laki-laki yang mau nerima dengan kondisi kamu yang sekarang. Aduh, udahlah, aku pusing sama kamu dan semua omongan yang kamu keluarkan itu yang kamu ingat hanya kejelekan aku. Kamu nggak ingat saat aku masih jaya, saat aku masih punya banyak harta, kamu juga sering pinjam uang sama aku, bahkan kakak kamu juga sering pinjam uang sama aku. Iya kan, Mas David? Udah terima aja, Uang yang kita pinjam itu cuma berapa? 10 juta. Mas, bukan karena nominalnya, tapi karena kebaikan aku yang udah ngasih semuanya sama keluarga kamu. Aduh, Aku bukan mau mengungkit, cuman kalau kamu merasa keberatan, nih aku kembalikan, aku kasih ATM sekarang juga nih, nih, ambil aja. Di sini ada uang 100 juta, mungkin cukup lah sebulan buat menghidupi kamu. Ini ambil aja, nggak usah malu. aku nggak perlu kartu kayak gini. Mungkin kamu bisa kasih kartu ini sama perempuan kamu, karena mungkin nanti perempuan kamu juga akan bernasib sama seperti aku, ditinggalkan sama kamu hanya karena dia udah nggak punya apa-apa. Kalau ngomong dijaga ya. Ada ipar aku ini, dia itu anaknya orang kaya, punya perusahaan terbesar di kota ini. Gak mungkin dia bakal jatuh miskin cuma gara-gara kita. Dan perlu kamu tahu, ya adik aku kemarin ini udah jadi manajer di perusahaan ayah dari pacarnya, tahu nggak? Ya syukur-syukur kalau emang kamu udah punya pekerjaan, Mas. Ya mungkin kamu bisa bayarin makan pacar kamu, karena kan dari dulu saat kamu pacaran sama aku yang sering bayarin makan itu aku. Kayaknya aku sudah selalu ngasih makan yang terbaik deh buat Oh, iya? pacar aku. Atau mungkin kamu kekurangan makan, aku kasih nih. Apa perlu aku antar pagi sama malam? Biar kamu nanti bisa makan enak lah kayak gitu. Aduh. Atau mau aku transfer tiap bulan? Atau gini aja deh, Gimana? ya. Kamu sekarang kan berada di perusahaan terbesar. Pasti ada lowongan dong di sana. Oh. Ya OP kayak cleaning service atau juru masak atau gimana? Bener nih kata kakak aku nih. Kamu kalau pengen kerja atau apa, kayaknya ada nih di kantor aku yang mungkin kamu cocok nih. Kalau nggak jadi juru masak atau jadi cleaning service atau apa nih? Kamu keterlaluan ya. Sekarang kita udah nggak punya hubungan apa-apa, tapi kamu masih aja sempet-sempetnya ngata-ngatain aku kayak gini. Apalagi kamu, Mas. Aku juga nggak nyangka keluarga kamu tetap kayak gini. Udah Mbak, mendingan sekarang kamu nuruti kata-kata aku. Mendingan kamu saling ikut aku. Biar kamu gak kejebak sama dia. Loh. Kamu ngapain ngajak-ngajak? Ya aku mau nyelamatin dia dari kamu, dari kalian berdua. Kamu mau nyelamatin atau jangan-jangan kamu cemburu nih? Karena aku sekarang sudah jaya, sudah sukses, punya segalanya. Cemburu? Iya. Apa kamu mau balikan lagi sama aku? Aduh, Mas. Tapi maaf, pacar aku yang sekarang jauh lebih cantik loh. Kayaknya kamu kalau cari
pengganti aku, cari yang di atas aku ya. Jangan dibawa aku nanti, biar kamu ketemu sama aku, ketemu sama kakak aku lagi, semuanya biar kamu nggak malu gitu maksudnya. Jangan lama-lama di sini. Kita kan mau ketemu sama klien, orang penting. Ngurusin orang seperti ini mah buang-buang waktu doang. Sekarang waktu kita adalah uang. Betul tuh kakak. Kalau dulu kan cuman sia-sia sama orang yang nggak penting kayak gini. Yakin nih kamu nggak mau nih? Udahlah, pegang aja. Mungkin kamu juga mau ketemu klien hanya karena untuk mau pinjam uang kan? Maaf, di sini ada uang 100 juta. Kalau misal aku kasih ke kamu sayang, gimana nih sayang? Aku kan udah banyak uang. Ngapain dikasih ke aku? Aku yang dulu sama yang sekarang aku berbeda jauh. Ya kalau dulu suka minjem uang, tapi kalau sekarang aku sudah kelebihan harta. Mau minta rumah atau apa? Mobil? Aku kirim ke alamat rumah kamu. Gimana? Kamu denger baik-baik ya mas. Aku udah nggak butuh kamu. Karena kalau kita udah berpisah kayak gini dan aku nggak ketemu sama kamu, aku udah bersyukur banget. Jadi aku nggak butuh kamu ditawari kamu hal apapun. Karena aku udah punya pacar yang emang bener-bener sayang sama aku dan bisa mewujudkan apapun yang aku minta. Sekarang gak usah sok tinggi deh ngomongnya. Kamu harus ingat sekarang kamu tuh siapa? Gak punya apa-apa, orang miskin. Tunggu, sok tinggi? Bukannya dari tadi kalian yang ngomongin soal harta kalian berdua? Ya kalau kita ngomong seperti itu ya pantas, karena kita memang punya. Kalau semuanya kamu yang ngomong seperti itu, gak pantas banget. Mas dengerin ya, mungkin sekarang kalian punya harta jadi kalian bisa ngomong tinggi kayak gitu. Coba deh inget-inget dulu, pada saat kalian itu masih gak punya apa-apa. Kamu pasti inget kan, pada saat kamu lontang-lantung gak jelas, kamu cari pekerjaan, yang bantu kamu itu aku. Di saat aku udah gak punya ekonomi, kamu sebagai kakak dari pacar aku dulu, sekarang kamu kayak gini, kamu menghina aku. Aku bilang terima kasih gitu. Aku gak butuh terima kasih dari kamu, tapi seenggaknya kamu bisa ajarin adik kamu untuk ngomong yang sopan. Dia tuh sopan, cuma sama pacarnya doang. Kalau sama mantannya ngapain masih sopan? Apalagi mantan seperti kamu. Enggak. Emang gak berguna ya. Aku ngomong di sini pasti akan selalu kalah sama kamu. Ya, karena kamu itu nggak pernah mau disalahkan, meskipun kamu sendiri juga sikapnya kayak gini. Begini, orang kalau sudah nggak punya apa-apa, apalagi, jadi serasa omongan kamu itu nggak berharga gitu loh, nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Kecuali aku ngomong sama karyawan-karyawan aku, para pengusaha, bos-bos, baru nih aku nyambung ngomongnya. Apapun masukan dari mereka aku terima. Tapi kalau kamu mau ngejelasin panjang lebar, saya rasa cuma nol. Ya nggak ada gunanya sedikit pun. Udah deh, kamu nggak usah ya ngomongin yang sudah berlalu-lalu. Kalau kamu masih kepikiran uang yang sudah kamu kasih sama kakak sama aku juga, aku ganti sekarang juga. Gimana? Tenang aja, berapa banyak pun uang yang udah kalian pinjam, sedikit pun aku nggak akan minta ganti dari kamu. Karena sekarang kehidupan aku udah jauh lebih baik. Oh ya? Ya iya dong. Emang kamu dapat uang dari mana? Ngedeketin om kah atau? Mas, kamu kalau ngomong dijaga ya. Ngajar banget sih kamu. Ya berarti kalau kamu ngerasa marah kayak gitu, itu tandanya beneran berarti ya kan? Ya, sekarang yang dia miliki hanya wajahnya. Nah, kemudian dia manfaatkan sebaik mungkin. Makanya dia tuh duduk sendirian di sini, tahu nggak? Lagi nungguin siapa? Ya biasalah. Kalian juga sayang, kamu nggak usah cemburu ya sayang. Aku nanya kayak gini ya sama mantan pacar aku. Ya enggak dong, karena aku tahu dia lagi nungguin. Mungkin lagi nungguin omnya kali ya buat. Ya, Mbak, kamu kalau ngomong dijaga dong. Dijaga dong. Saya ini nggak kenal sama kamu. Kamu nggak usah kayak gitu. Nih, tapi pacar kamu juga keterlaluan ngomongnya. Padahal aku juga nggak kenal kan sama pacar kamu, Mas. Ya udah, kamu kenalan aja biar akrab. Kenalan sama pacar kamu? Iya. Siapa tahu nanti kamu dikasih uang atau dikasih pekerjaan gitu. Aku hari ini ngelihat wajah kamu aja, aku udah muak banget, tahu nggak sih? Mending sekarang kamu pergi dari sini. Aku nggak mau banyak ngobrol sama kamu. Atau jangan-jangan tadi mbaknya ngajak aku pergi mungkin mau minjem uang ya sayang? Wah, ini kayaknya pacar kamu sama persis deh sikapnya kayak kamu, Mas. Ya karena jodoh emang sudah cerminan dari diri aku sendiri, bukan dari orang lain kayak gitu loh maksudnya. Iya, aku bener-bener bersyukur banget deh. Karena aku udah diputusin sama kamu dan aku dijauhkan dari saudara-saudara kamu yang nggak tahu terima kasih ini. Udah denger kan? Jadi aku nggak butuh penjelasan dari kamu, penjelasan apapun. Kamu udah bahagia tanpa aku atau kamu udah punya pacar baru. Aku udah nggak mikirin itu, Mas. Ya udah, kalau gitu. Kamu semoga bahagia dengan pasangan kamu yang sekarang ya. Ya pasti bahagia atau enggak, kamu mau aku kenalin sama pacar aku? Enggak usah, enggak perlu.
ya, kecuali ada kepentingan kerja mungkin nggak apa-apa. Mungkin pasangan kamu lagi butuh kekurangan dana atau butuh pekerjaan atau yang lain-lainnya, bisa kamu hubungin aku. Tapi kalau misal kamu mau ngenalin, maaf aku nggak ada waktu. Soalnya aku sekarang sibuk dengan usaha-usahaku yang udah ya terkenal di kota ini. Usaha-usaha kamu atau jangan-jangan kamu nggak mau aku kenalin sama pacar baru aku karena takut kesaing ya? Oh maaf, sainganku bukan ya orang-orang biasa, bos besar nih ya, pengusaha. Paling tidak lah ya pemimpin perusahaan. Kak, Ya. gimana? Kita mau dilanjut atau masih? Udah lah, mending aja. pergi dari sini. Aku juga udah muak sama kamu, apalagi ngeliat pacar kamu juga. Sayang, kamu nggak usah sakit hati ya dikatain seperti itu, karena kamu ini, waduh, di mata aku udah sempurna banget Ya, daripada ngapain dia. juga aku sakit hati sama gembel. Gembel, asal kamu denger ya, kalau nanti omongan aku ini benar, kamu bakalan ditinggalin nih sama dia hanya karena kamu udah nggak punya apa-apa. Awas aja nanti kamu sampai nangis. Kamu masih sakit hati ya gara-gara dulu gak dicintai dengan tulus sama pacar aku, iya. Udah sayang, nggak usah. Udah yuk, yuk. Nggak usah Oh ya. terlalu diladenin. Kalau nanti kamu butuh bookingan, om kamu tinggal telepon. Aduh, Oke? Ayo. Jangan kurang ajar ya kalau ngomong ya. maaf ya. Udah pergi dari sini. Kasihan sendirian. Kurang ajar banget sih. Padahal dia itu mantan yang bener-bener kurang ajar buat aku. Kenapa sih aku harus ketemu sama dia di sini, di tempat yang harus aku temui sama Mas Bagas? Kalau sampai Mas Bagas tahu aku habis ketemuan sama dia dan aku habis diledekin sama dia, aku yakin Mas Bagas pasti akan bakal marah semarah-marahnya. Karena mantan aku udah ngata-ngatain, apalagi kan Mas Bagas benci banget sama dia. Karena dia udah ninggalin aku dalam keadaan ekonomi aku juga lagi kayak gini. Dia cuma mau mengandalkan harta aku aja. Mending aku sekarang cari Mas Bagas dan aku harus jujur sama dia. Kalau tadi aku habis ketemu sama mantan aku yang kurang ajar itu, aku nggak nyangka ternyata dulu orang yang paling aku sayang bisa sampai sejahat ini, datang nggak sengaja ketemu aku cuma untuk ngata-ngatain aku. Untungnya aja aku udah pisah sama dia udah putusin aku dan akhirnya aku mendapatkan balasan bertemu dengan orang sebaik Mas Bagas. Udahlah, ini sekarang aku cari Mas Bagas. Mungkin dia juga udah menuju ke sini, kan cuma beli minuman doang. Bos. Mohon maaf, Bos. Agak telat sedikit, Pak. Kok agak mirip Ya, ini adik saya, Bos. adiknya? Soalnya mukanya sama-sama kayak tukang tipu. Jadi udah paham betul. Ini istri atau? Ini pacar saya, Pak. Wah, ini pacar kamu. Kamu gak ada pacar ya? Ada, Bos. Wah, aku udah paham betul kalau sama kamu, Fit. Kamu kan hampir tiap hari ganti-ganti pasangan. Bos, jangan seperti itulah, Bos. Bukan adik saya, Bos. Oh ya, Mbak masih belum tahu sama saya. Belum. Jadi saya calon bos mereka. Jadi ini adik kamu yang mau kamu bawa ke sini. Iya, Bos. Oh ya, saya buka perusahaan baru. Jadi perusahaan itu mau saya kasih sama pacar saya. Oh ya, ini saya juga baru beliin mobil buat pacar saya. Jadi dia yang bawa ke sini tadi. Tapi ngomong, aku juga nyariin dari tadi muter-muter juga masih belum ketemu. Nah, aku soalnya habis beli minuman, barusan habis dari warung. Kalian nggak ketemu sama pacar aku? Nggak tahu. Kayaknya Oh, iya. dari tadi nggak ada Kita kan nggak tahu, perempuan Bos. gitu loh, Pak. Jangankan mereka, Bos. Saya aja belum tahu, Bos. Ya udah deh, nanti kalau misalkan udah ketemu sama pacar aku bakalan kenalin sama kalian bertiga. Jadi harus begitu dong, Mbak. Kalau punya pacar ya harus yang smart, terus bisa ngebahagiain Mbak. Kalau cuman Dengerin, bisanya morotin, ya tinggalin aja. Apaan laki-laki morotin perempuan? Mohon maaf, Pak. Kalau saya pribadi sudah bisa membahagiakan pacar saya ini, Pak. Oh, Tapi kurang bahagia akunya. Tapi masih kurang karena ya biasalah, Pak, faktor ekonomi. Ntar lagi ini kan kayaknya kalau saya kerja sama Bapak, kayaknya ekonomi saya bakal menggunung nih, Pak. oke. Laki-laki tuh yang dipegang omongannya, Mas. Jadi jangan sampai cuma omongan doang yang dikedepankan, tapi pembuktian sama kenyataannya nanti berbeda jauh sama omongannya. Iya, Pak. Tapi dia udah kamu ngomongin masalah persyaratan
apa yang bakalan dipersiapkan dan bagaimana pekerjaannya nanti. Sudah semua bos. Oh ya, kamu mau jadi sopir? Sopir, saya bisa kok Pak. Oh, mau jadi? Tapi masa keren-keren kayak gini mau dijadiin sopir Pak? Udahlah, tenang aja. Kalau masalah sopir nanti aku kasih ke yang lain. Oh, Nanti siapa? yang berhak menentukan soalnya pacar aku. Oh, gitu. Aku kan cuman ngebangun aja sebuah perusahaan dan yang menentukan tuh istri aku kan. Bukan istri sih, pacar aku. Soalnya bulan depan aku udah mau lamaran. Waduh, saya doakan yang terbaik nih buat Bapak. Biar ini saya bisa juga punya mobil mewah kayak gini biar pacar saya biar bahagia gitu loh Pak. Ya, saya aja bisa beliin buat pacar saya, masa kamu enggak sih? Jadi Iya, harus begitu, Pak. Mbak. Iya, iya. Kalau misalkan cuma ngomong doang, udahlah. Siap-siap buat hidup sengsara. Jadi, aku minta tolong nanti kalau misalkan nanti udah ketemu sama pacar aku, ya sikap kalian ya harus enak lah. Ya bagaimana caranya kalian bisa meyakinkan pacar aku kalau misalkan kalian berdua atau bertiga yang mau kerja. Bertiga bos. Oh, bertiga. Emang bisa bos pacar? Ya bisa aja. Kan juga bisa jadi asisten pribadi. Gajinya sebulan bisa 10 juta loh. Waduh, tuh saya. Boleh kok, boleh. Oh, boleh. Iya, iya. Berarti udah kelihatan banget ya kalau misalkan dia nggak terlalu diurus sama kamu. Aduh. Ini kayaknya Iya Pak. orang kantor atau pacar aku ya yang telepon. Tunggu ya, bentar ya. Soalnya ya biasa, orang sibuk. Wah, ini biasa. Editor buat ini kegiatan di kantor, jadi telepon. Ya. Bentar ya, saya angkat dulu. Siap. Halo Pak Nuril. Ini saya masih ketemu sama orang Pak. Udah santai aja, nggak usah tegang. Ini cuman karyawan saya. Baik Pak. Nanti saya telepon lagi ya Pak. Soalnya saya masih lagi ada kerjaan. Oke, saya selesaikan aja kerjanya. Waalaikumsalam. Ya biasalah. Di kantor mah banyak yang sering telepon. Soalnya kan banyak karyawan yang baru. Apalagi di perusahaan istri saya nanti pasti bakalan banyak karyawan yang teleponin istri saya. Cuman kalau yang cowok-cowok ya pasti saya larang lah. Kalau yang sama-sama perempuan atau sama-sama wanita ya gak apa-apa mereka berhubungan dekat. Ya saya kan juga jaga-jaga, perasaan juga bisa muncul kapan aja. Betul Pak, betul. Ya udah, Kapan adik saya ngasih lamaran pekerjaan bos? besok pagi aja. Soalnya kan kalau malam kita lagi istirahat. Aku nggak Saya? ketemu sama karyawan. Kamu kok ngobrol sama mereka sih? Kamu ngapain datang ke sini lagi, Mas? Tunggu Kamu deh. belum kelar kata-katain aku. Kamu ngebuntutin kita bertiga ya? Hah? Ngebuntut? Kamu tahu bahwa aku bakal datang ke sini, jadi kamu ikutan datang ke sini juga? Itu maksudnya? Ngapain aku ngebuntutin kamu? Mungkin dia minta pekerjaan sama bos kita. Hah? Oh. Tunggu deh. Benar. Kamu kok kenal sama mereka sih, Sayang? Ya dia kan mantan pacar aku, Mas Umar. Hah? Oh, jadi laki-laki ini yang pergi ninggalin kamu dan katanya kamu pacaran sama cewek yang kaya itu? Iya, Mas. Dan tadi aku sebenarnya mau cerita Udah sama deh, kamu. kamu pegang dulu. Kalau dia baru aja ngata-ngatain aku. Pak, jadi pacar Bapak si Ya iya, ini pacar aku. Jadi dia udah cerita semua kok tentang masa lalu dia. Terus dia disakitin sama kamu dan dia diporotin sama kamu gara-gara udah ekonominya gak stabil, sama kamu ditinggalin. Atau jangan-jangan yang dimaksud wanita yang jadi bos itu ini? Terus kenapa Mbak sekarang cari kerjaan sama saya, Mbak? Tunggu, cari kerjaan? Tapi bukannya kamu bilang tadi kamu udah jadi bos di suatu perusahaan, Mas. Hah? Juga banyak karyawan dan kamu Gini sayang, jadi Mas ini juga adiknya anak buah aku. Kan aku bangun perusahaan kan juga buat kamu. Jadi sekarang yang berhak menentukan itu kamu. Mereka mau kerja sama kamu atau enggak. Cuman saran aku karena dia juga mantan kamu ya. Walaupun bagaimanapun aku kan juga punya hati. Jadi kamu kalau berhubungan sama mantan ya aku pasti sakit hati dong. Dan aku juga gak bakalan terima mereka kok. Oh, berarti kalian bertiga mau kerja sama aku? Yang udah ngata-ngatain aku habis-habisan tadi? Iya. Kita minta maaf bos. Ya kalian jangan minta maaf sama aku. Ya kalian minta maaf sama pacar aku dong. Ya. Di semua keputusan ini ada di pacar aku. Karena pacar aku yang bakalan ngegaji kalian. Aduh, Mas Umar. Kamu nggak malu? Kamu udah malu 2 kali loh. Kamu ninggalin aku cuma karena ekonomi aku menurun. Sekarang kamu ngata-ngatain aku karena
Karena kamu bilang kamu udah menjadi bos. Tapi kenyataannya kamu mau kerja sama aku. Aku kasih tahu ya mas, pacar yang dari tadi aku ceritain sama kamu, yang kamu bilang pacar aku itu pasti lebih di bawah kamu, nih orang yang mau jadi bos kamu. Oh, Bos jadi kalian bertiga. dia juga ngata-ngatain aku dari tadi. Ya iyalah mas, dia ngata-ngatain kamu habis-habisan. Kayaknya gak jadi deh mau dapat gaji 10 juta 1 bulan. Pak, mungkin Bapak bisa pertimbangkan dulu. Ibu Sinta. Ibu Sinta kamu bilang. Iya Bu, kita minta maaf Bu atas kelakuan kita sama adik aku. Kamu aja tadi aku suruh buat ngedidik adik kamu nggak becus kan? Terus kamu mau kerja sama saya. Begini ya, memang kalau orang udah membutuhkan bantuan orang lain memang sikapnya sok baik. Tapi ketika udah selesai dibutuhkan dan kepentingan udah selesai, pasti sikapnya berubah lagi ya. Contohnya kamu kan dulu jadi orang kaya kan, kamu bangkrut juga gara-gara laki-laki ini, dan setelah bangkrut kamu ditinggalkan kan. Jadi jangan sampai sekarang terulang yang kedua kalinya lagi. Jadi Iya. saya minta maaf. Kalau saya pribadi saya nggak bisa nerima kalian bertiga. Apalagi Mbak masih belum sadar ya. Udah laki-laki begini masih mau. Duh sayang banget ya. Aku udah memperingatkan dia, tapi kayaknya dia jatuh cinta banget sama Mas Umar. Lihat aja nanti, kamu pasti akan nyesel udah pacaran sama dia. Apalagi yang mau diomongin? Aduh udah deh mas, aku mau putus ya. Aku kehilangan kerjaan aku itu cuma gara-gara kamu, dan seharusnya kamu sama kakak kamu tuh sadar. Cowok itu bukan minta-minta tapi kerja keras. Betul banget tuh. Ini kan aku lagi usaha. Aduh udah deh. Aku nggak butuh ya penjelasan dari kamu. Kamu harus dengerin omongan aku dulu, jangan langsung ya memojokkan aku. Kamu itu nggak ada bedanya ya sama pengemis di lampu merah itu. Sama-sama ngemis ke cewek. Udah ya. Kalian bertiga jangan bertengkar di sini. Oh iya sayang. Biarkan mereka bertengkar di sini. Jadi kita pergi aja. Karena kan kamu sama aku udah urusan sama mereka udah selesai. Mereka gak jadi kerja di perusahaan kita. Dan kamu sama aku sekarang udah hidup bahagia. Dan kamu gak salah pilih aku kan? Ya iya dong, aku nggak salah banget nih mas milih kamu dan udah diputusin sama dia. Jadi mulai sekarang kamu jangan coba-coba ganggu pacar aku lagi. Karena kalau misalkan kamu masih ganggu pacar aku, kamu bakalan tahu berurusan sama siapa. Apa kamu mampu membuat pacar aku sebahagia sekarang? Hah? Enggak Pak, iya Pak. Saya nggak bakalan. Oh ya, saya juga mau pesan sama Mbak. Kalau Mbak pengen bahagia hidupnya, saran saya jangan pernah dekat sama laki-laki seperti mereka berdua, Mbak. Laki-laki ini harus bertanggung jawab, bukan minta tanggung jawab sama perempuan. Udah, itu aja. Udah siang. Nih sekarang kita seneng-seneng aja. Di taman tuh kayaknya ada yang jualan. Kita makan-makan yang kenyang di sana yuk. Oh ya, jangan sentuh-sentuh mobil kita ya. Soalnya mobilnya mahal. Mas Umar, aku pergi dulu ya, aku mau ketawa. Bye. Sayang, kamu Apalagi? kenapa langsung marah-marah di depan mantan aku kayak gitu kan? Seolah-olah harga diri aku sudah nggak ada gitu loh. Kamu kan emang nggak punya harga diri. Aku mau usaha nih, nanti kedepannya aku bakal cari kerja agar bisa membahagiakan kamu. Mau cari kerja apa cari wanita baru yang lebih kaya dari aku, terus kamu poratin hartanya gitu. Iya, yang nggak seperti itulah sayang. Masa kamu masih ragu dengan usaha aku sih? Aku sebenarnya udah dari kemarin-kemarinnya ya mau minta putus sama kamu. Ya aku tahu sih rencana kamu sama kakak kamu itu, cuma aku pura-pura bego aja. Ya udah bagus lah kalau kamu tahu ya. Karena sekarang kamu udah miskin. Kamu mau pergi kemana, mau jikir balik bukan urusan kita. Bagus lah kalau kamu mau putus sama adik aku. Supaya adik aku bisa menjadi bangsa orang yang kaya yang bisa dimanfaatkan seperti kamu dulu. Jadi ya aku bersyukur banget karena aku dijauhkan dari manusia-manusia keji. Contohnya seperti kakak kamu itu. Kamu dari tadi aku ngomongin halus, kamu malah kayak gini sifat kamu. Kamu masih pantas aku ngomong sama kamu pakai nada halus gitu, masih pantas. Syukur nih kamu putus sama aku ya, jadi aku bisa cari yang lebih cantik dari kamu, yang lebih kaya daripada kamu. Ya itu kalau kamu nyala aku sih. Kamu pikir aku ini aku keren kayak gini dibilang masih gak laku kayak. Aduh, kamu salah besar. Banyak wanita yang bakal mau sama aku. Justru kamu nanti yang gak bakalan laku-laku nih. Banyak. Coba sekarang kamu lihat di postingan Instagram aku. Aku sudah viralin tuh kelakuan kamu gimana. Lihat aja. Gak bakalan ada wanita yang mau sama kamu. Itu cuman menurut kamu aja. Kamu itu gak jauh beda sama nenek lampir. Udah kamu pergi aja sana. Ya aku memang mau pergi sih dari tadi. Jalan kaki tuh kamu sekarang. Jalan kaki. Halo sayang, jemput aku di taman ya. Aku udah putusin pacar pengemis yang keterlaluan banget ini sifatnya. Aku tunggu di depan ya sayang.
Sayang. Berarti selama ini kamu diselingkuhin. Kamu gak tahu? Hah? Udah ya, aku udah nggak punya waktu buat ngurusin pengemis seperti kalian itu. Sekarang kalian tinggal nikmati aja masa sengsara kalian seumur hidup. Bye! Kak, Kamu gimana sih? kayak gimana nih Kak? Sekarang aku sudah nggak punya pekerjaan, aku ditinggalin pacar lagi Kak. Kak, tolong bantu aku lah Kak. Ya udah, kamu sabar aja. Ya. Ya, mungkin ini karma buat kamu, dan kita disuruh untuk berubah supaya gak memanfaatkan perempuan lagi. Udah, sabar aja, laki-laki kok nangis. Aku malu banget Kak. Yaudah, yuk.